Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dalam surga, kami anak-anak-Mu bersyukur kepadamu karena Engkau kembali mengumpulkan kami untuk melanjutkan pertemuan kami, pertemuan untuk membahas mengenai bahan-bahan liturgi. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus untuk mendampingi dan membimbing kami, sehingga kami mampu memahami makna di balik bahan-bahan liturgi, sehingga mampukan kami untuk semakin menghayati iman kami dalam melakukan kegiatan berliturgi. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat Misinar, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bahan-bahan perayaan liturgi yang diambil dari alam atau bahan-bahan alami. Nah, bahan-bahan perayaan liturgi berasal dari alam yang akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Hal ini dimaksudkan dalam liturgi untuk mempersembahkan apa yang ada di lingkungan sehari-hari kepada Allah. Manusia dalam kehidupannya sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut dengan air. Air dalam liturgi melambangkan kehidupan baru, kesuburan, pembersihan, pengampunan dosa, keselamatan. Air sangat jelas digunakan dalam perayaan liturgi, khususnya dalam perayaan pembaptisan dan berbagai upacara pemberkatan lainnya. Hal ini bisa teman-teman saksikan dalam setiap ketika pastor melakukan pemberkatan, pasti selalu membutuhkan yang namanya air. Nah, penggunaan air suci dalam upacara apapun merupakan bentuk pengenangan akan pembaptisan, yakni saat dimana Tuhan membersihkan dosa kita dan menganugerahkan hidup baru kepada kita. Roti dan anggur yang kita lihat merupakan hasil olahan yang digunakan saat misa, masih dipandang sebagai unsur alami atau yang berasal dari alam. Liturgi Gereja Katolik mensyaratkan roti dan anggur yang boleh digunakan untuk digunakan sebagai persembahan dalam perayaan Ekaristi mesti terbuat dari bahan alami. Tidak ada campuran dari apapun, termasuk ragi dan bahan lain. Selain air secukupnya, kedua bahan ini melambangkan hasil bumi dan usaha manusia yang dipersembahkan kepada Allah dalam misa kudus untuk diubah oleh Allah sendiri menjadi tubuh dan darah Kristus. Maka roti dan anggur yang dipergunakan dalam misa tidak boleh diganti dengan bahan lainnya, karena telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri dalam perjamuan malam terakhir. Nah, dalam perjamuan malam terakhir yang digunakan oleh Yesus sebagai simbol tubuh dan darahnya adalah roti dan anggur, bukan bahan-bahan lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah sangat akrab dengan minyak. Kita mengenal macam-macam minyak, ada minyak wangi,
minyak kayu putih, minyak goreng, dan minyak-minyak yang lainnya. Namun, bukan minyak itu yang digunakan dalam liturgi gereja Katolik. Dalam liturgi gereja Katolik digunakan minyak yang diramu secara khusus yang dibuat dari tumbuhan dan bukan dari binatang. Ada 3 macam minyak yang digunakan. Pertama, yaitu oleum catechumenorum, yakni minyak yang digunakan untuk pembaptisan atau untuk penerimaan sakramen baptis. Yang kedua, santum krisma atau yang biasa dikenal dengan minyak krisma. Minyak ini digunakan untuk penerimaan sakramen krisma, pentabisan imam atau uskup, pemberkatan altar, gedung gereja, dan lonceng. Dan yang ketiga, oleum infirmorum, yakni minyak yang digunakan untuk pengurapan orang sakit atau minyak suci. Api dan terang melambangkan sumber kehangatan, penerangan, pembersihan, dan kehidupan. Pada perayaan Malam Paskah, imam memberkati api yang menyimbolkan terang kebangkitan Kristus. Dalam liturgi gereja, api dan cahaya melambangkan Kristus sendiri sebagai sang cahaya sejati yang bangkit dari kematian dan menerangi dunia. Setiap lilin atau lilin Paskah yang dinyalakan dalam rangka perayaan liturgi atau doa memiliki makna khusus, seperti lilin Paskah yang melambangkan Kristus yang bangkit. Kebangkitan Kristus adalah sang cahaya yang menerangi dunia atau menyelamatkan dunia. Oleh karena itu, apabila kita menyalakan lilin altar, sebenarnya kita sedang menyatakan iman kita atau iman gereja bahwa lilin-lilin altar yang menyala ini menghadirkan Kristus, cahaya sejati yang dilambangkan secara istimewa atau secara khusus dalam lilin Paskah. Bahkan ketika kita sedang berdoa di depan salib atau patung Bunda Maria dengan menggunakan lilin yang menyala, kita menghadirkan lilin Paskah atau menghadirkan terang kebangkitan Kristus. Bahan wangi-wangian ini seringkali pula kita temukan dalam liturgi, khususnya dalam liturgi Maria. Bahan wangi-wangian ini digunakan dalam liturgi sebagai simbol penghormatan dan sekaligus doa permohonan kita kepada Tuhan. Semula, bahan wangi-wangian ini seringkali digunakan dalam liturgi pemberkatan jenazah. Namun sekarang, bahan wangi-wangian ini sering juga digunakan dalam liturgi-liturgi lainnya. Garam merupakan benda dari alam yang tidak asing dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ketika teman-teman memasak, pasti menggunakan garam. Garam dalam liturgi seringkali kita jumpai dalam pemberkatan air suci. Khususnya biasa kita temukan dalam upacara pemberkatan air suci di malam Paskah. Garam sendiri menyimbolkan pembersihan. Teman-teman Wisna pasti mengingat ketika Rabu Abu menerima abu di dahi. Dalam liturgi, abu mengungkapkan atau menyimbolkan penyesalan dan pertobatan serta pengakuan akan kerapuhan dan kelemahan kita. Dari sinilah kemudian kita mengharapkan kebangkitan dan penebusan dari Kristus atas dosa-dosa kita. Teman-teman Kristen, inilah bahan-bahan dari alam yang seringkali kita jumpai dalam liturgi. Baik teman-teman, setelah kita belajar tentang bahan-bahan liturgi, marilah kita menutup pertemuan kita dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu
atas tuntunanmu, perlindunganmu, hingga kami bisa belajar bersama, mempelajari bahan-bahan liturgi. Kiranya apa yang kami pelajari pada kesempatan ini menjadi sebuah pengetahuan bagi kami, membantu kami dalam menjalankan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu, khususnya sebagai misdinar. Dan semoga melalui materi yang kami terima, kami semakin mantap dalam melayani-Mu, melayani umat-umat-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.